Halo semua, selamat datang di channel Era Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternakan endok kita semakin berkembang. Oke teman-teman, akhir-akhir ini banyak peternak yang WA saya ya, dari beberapa peternak yang belum saya kenal, yang bertanya terkait tentang harga endok, baik anakan, remaja maupun dewasa. Semangatnya sangat menyala, bahkan belum sempat saya balas, langsung telepon ke nomor saya. Ketika saya mengupload sebuah konten, pasti dalam deskripsi ada nomor WA saya yang info channel ya, sehingga komunikasi saya dengan teman-teman yang ada di luar sana itu sangat mudah, dan pasti kalau saya ada waktu senggang gitu, saya tidak bekerja, saya akan membalas WA teman-teman semua. Tetapi ada beberapa teman-teman kemungkinan ini masih mulai beternak endok sehingga kurang yakin ya ketika mereka sudah WA saya dan saya belum membalasnya, mereka langsung telepon ke saya dan saya angkat. Setelah kita komunikasi, berdiskusi terkait dengan harga endok yang teman-teman yang ada di luar sana yang menelpon saya bertanya berapa harga endok yang ada di kandang saya pribadi. Ketika saya menjawabnya, mereka langsung mundur teratur teman-teman ketika mendengar harganya. Kebetulan di kandang saya endok jumbo ya, yang saya jual anakannya hasil tetas dari kandang sendiri, usia 10 hari, di harga Rp35.000. Jenisnya jumbo leher panjang. Dari awal di konten saya sudah saya jelaskan ke teman-teman semua bahwa endok jumbo saat ini masih dalam fase pengembangan teman-teman, sehingga tulangan yang besar, bentuk badan yang panjang membuat jenis endok ini menarik untuk kita kembangkan bersama. Keberadaannya masih sangat jarang, sehingga harganya relatif masih agak mahal. Saya bilang agak mahal ketika di kandang saya. Tetapi kalau di kandang peternak endok jumbo yang senior, apalagi ternakan endok jumbo yang spek kontes gitu ya, pasti kita akan geleng kepala. Tetapi itu memang kenyataan teman-teman. Ternakan endok jumbo yang masih dalam fase pengembangan ini mempunyai tulangan yang sangat besar, postur badan yang sangat lebar, dan jenjang kaki yang tinggi, bentuk leher yang sangat panjang, bahkan sampai 1 meter ketika kita mengukur dari ujung paruh sampai ujung kuku kaki. Itu membuat ternakan endok jumbo ini memang sangat mahal harganya karena masih jarang. Mungkin 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, jenis endok jumbo yang saya bahas saat ini sudah banyak, bahkan masyarakat yang ada di pedalaman atau di desa terpencil sudah memilikinya. Kemungkinan besar harganya akan turun. Seperti itu ya. Jadi wajar kalau teman-teman yang baru memulai beternak endok kebingungan, bahkan takut mendengar harga anakan endok jumbo grade B ya, usia 10 hari di kandang saya pribadi di harga Rp35.000. Tetapi saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua sudah komunikasi dengan saya, dan saya harap hubungan kita, komunikasi tidak akan putus ya teman-teman ya. Ketika teman-teman di kandangnya ada pengalaman yang bagus, bisa di-share ke saya, dan itu nanti saya akan share melalui konten, sehingga pengalaman bagus dari teman-teman semua dapat ditiru dan bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu. Oke teman-teman, kembali ke topik awal ya. Ketika kita sukses beternak endok ya, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah pangsa pasar. Buat apa kita beternak endok tetapi bingung nanti akan dijual kemana gitu ya. Teman-teman katakanlah dari Jawa Tengah membeli
entrok 5 paket ya. 5 paket diboyong ke daerah teman-teman semua dengan jenis entrok jumbo. Padahal di daerah teman-teman semua masih awam terkait dengan entrok jumbo. Kenapa saya bilang masih awam? Ya mungkin di pasar, di daerah teman-teman semua entrok jumbo masih jarang sehingga peminatnya masih sangat berkurang. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu dipahami teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin mulai beternak entrok, alangkah baiknya saran saya teman-teman harus pergi ke pasar terlebih dahulu. Cari informasi sebanyak-banyaknya di pasar yang ada di daerah teman-teman semua agar jenis entrok yang akan teman-teman budidaya itu nantinya akan laku di daerah teman-teman semua. Oke teman-teman, ketika teman-teman masih bingung ya, saya coba akan membantu memberikan jenis entrok apa yang pas bagi teman-teman yang ingin masih mulai belajar atau yang masih ingin mulai belajar. Berarti kan belum beternak ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memasuki masa pensiun atau mungkin punya lahan yang sempit dan akan digunakan sebagai kandang entrok, saya mencoba untuk menyarankan jenis-jenis entrok apa saja yang pas bagi teman-teman semua sehingga nanti teman-teman bisa lebih berkembang dan tidak ada beban dalam menjalani beternak entrok. Yang pertama, jenis entrok lokal teman-teman. Kenapa saya menyarankan entrok lokal? Karena entrok lokal ini dikenal tahan banting, tahan terhadap segala cuaca, lebih tahan penyakit kalau entrok lokal ya. Selain itu, produktivitas telurnya pun banyak teman-teman. Sampai 17 butir, bahkan ada yang 20 butir. Ketika saya masih kecil dulu, ketua orang tua saya atau simbah saya, ada beberapa entrok lokal itu sampai 23 butir dan menetas semua. Padahal jantannya cuma 1. 5 ekor betina bertelur 17, diberikan jantan 1, menetas semua. Itu ya, jadi tingkat fertilitasnya sangat tinggi. Akan tetapi teman-teman, entrok ini mempunyai postur badan yang paling kecil bila dibandingkan dengan jenis-jenis entrok yang lain. Dengan pakan yang apa saja masuk ya, mau limbah rumah tangga ya masuk. Dulu ketika belum ada WC ya, buang air besar gitu kan di bawah pohon gitu. Itu kalau teman-teman masih ingat di tahun 90-an lah, ketika masih kecil-kecil ya. Kalau milenial ya tidak memahami hal tersebut. Kalau di desa teman-teman, dulu kan belum ada toilet gitu ya. Belum ada toilet, adanya kolam ikan lele. Kadang kalau kolam ikan lele itu tidak ada airnya ya kita lari ke bawah pohon gitu ya. Itu juga masuk buat pakan teman-teman. Jadi ternakan entrok lokal ini memang sangat tahan banting yang pertama, yang kedua tingkat produktivitasnya sangat tinggi dan tingkat fertilitasnya juga sangat tinggi. Sehingga ternakan entrok lokal ini tidak ribet dalam fase pemeliharaannya. Tetapi lagi-lagi teman-teman, entrok lokal ini adalah jenis entrok yang mempunyai postur badan yang paling kecil bila dibandingkan dengan jenis-jenis entrok yang lain. Gitu ya. Sehingga daya jualnya pun masih rendah bila dibandingkan dengan jenis entrok yang lain. Tetapi tidak masalah. Yang penting untuk belajar, apa salahnya kan gitu ya. Yang penting kita beternak entrok, pahami dulu pakannya, dari pakan nanti hasil produksinya seperti apa, fertil atau tidak, banyak yang menetas atau tidak. Nanti dari hasil tesnya coba kita besarkan sampai besar atau mati di tengah jalan. Ketika teman-teman sudah memahami terkait dengan pemeliharaan entrok secara keseluruhan, di luar dari jenis ini ya, yang namanya entrok itu pemeliharaannya ya sama saja. Mau entrok lokal, mau entrok Rambon, mau entrok jumbo, ya dikasih pakan tiap hari. Ada air minumnya. Nah, ketika teman-teman sudah paham terkait dengan pemeliharaan secara umum entrok lokal ini dan bisa berkembang, alangkah baiknya teman-teman mulai
mengganti atau meningkatkan materi kandangnya menjadi ternakan entok Rambon. Oke teman-teman, entok Rambon saya berikan saran yang tingkat setelah entok lokal. Karena apa? Satu, entok Rambon ini mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar bila dibandingkan dengan entok lokal. Pertumbuhannya pun cepat bila dibandingkan dengan ternakan entok lokal. Dan harganya pun juga lebih mahal harga jualnya bila dibandingkan dengan ternakan entok lokal. Yang namanya pembeli pasti melihat dari postur tubuhnya ya. Kalau endoknya besar dan gemuk, harganya pasti akan mahal bila dibandingkan dengan endoknya dalam posturnya kecil, kan seperti itu. Nah, di samping itu teman-teman, endok lokal, endok Rambon juga mempunyai tingkat produktivitas yang sangat tinggi teman-teman. Tidak jauh berbeda dengan endok lokal. Di kandang saya, endok Rambon itu di satu induk ya, itu sampai 13 butir sampai 15 butir. Jarang, tetapi endok Rambon yang sampai 17 butir. Itu sangat jarang. Ada paling 1-2, tapi kebanyakan 13 sampai 15 butir itu sudah banyak. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin bisa dikombinasikan teman-teman dengan memiliki satu jenis ternakan entok jumbo yang jantan. Jadi ketika teman-teman memiliki entok Rambon betina, alangkah baiknya kalau diberikan ternakan entok jumbo jantan, sehingga nanti anakannya akan menjadi superan, posturnya lebih besar, pertumbuhannya lebih cepat, dan harga jualnya pun akan lebih cepat pula. Jadi beberapa langkah ini adalah fase yang harus teman-teman lakoni sebelum teman-teman kepincut atau ingin beternak entok jumbo ya. Ingin saja itu jangan teman-teman, harus paham. Karena ingin, mungkin teman-teman melihat dari beberapa channel YouTube ya yang membahas terkait dengan ternakan entok jumbo. Pakannya irit, jumlah pertumbuhannya banyak ya, jumlah fertilitas telurnya tinggi, dan harganya juga bagus gitu. Harga ternakan entok jumbonya juga mahal. Tapi teman-teman belum paham nih terkait dengan pemeliharaannya. Entok jumbo itu pemeliharaannya sedikit agak ribet bila dibandingkan dengan entok lokal dan entok Rambon teman-teman. Perlu adanya pengawasan yang ekstra terkait dengan kekebalan tubuh, pasti lebih rentan terhadap penyakit bila dibandingkan dengan entok lokal dan entok Rambon. Harganya pun akan lebih mahal. Jadi bagi teman-teman yang belum paham terkait dengan pemeliharaan entok secara umum atau keseluruhan, saran saya jangan terburu-buru untuk membeli ternakan entok jumbo. Karena satu, pasti membutuhkan modal yang lebih banyak. Yang kedua, kalau ada serangan penyakit, teman-teman belum bisa mengantisipasinya, dan akhirnya rentan gulung tikar. Gitu teman-teman ya, yang dapat kami sampaikan terkait dengan jenis entok apa saja sih yang cocok untuk pemula, sehingga teman-teman tidak tumbang di tengah jalan ketika ada badai cuaca yang seperti ini teman-teman. Siang panas, malam dingin gitu. Jadi teman-teman bisa survive beternak entok, mulailah beternak entok dari entok lokal terlebih dahulu. Sebelum teman-teman kepincut atau berikinan untuk membeli ternakan entok jumbo. Pahami dulu cara beternak ternakan entok secara umum terkait dengan penyediaan pakan alternatif, pakan apa saja yang mampu meningkatkan produktivitas, cara supaya tetap fertil, apa saja komponen yang harus disediakan di dalam kandang, kubangan mungkin, tempat pekarangan mungkin. Setelah itu, antisipasi terhadap penyakit, cara pengobatannya seperti apa. Kalau itu sudah paham, baru teman-teman bolehlah untuk mengembangkan ternakan endoknya. Ada beberapa jenis dari lokal, Rambon, dan yang terakhir jumbo sebagai maskot kandang teman-teman, atau nanti akan disilangkan ke ternakan entok Rambonnya, sehingga teman-teman memiliki varian
entok baru yang dinamakan entok superan. Harganya pasti lebih mahal daripada entok Rambon, dan jumlah pertumbuhan atau tingkat pertumbuhannya juga pasti akan lebih cepat dan harganya pasti akan mahal. Halo peternak muda semua, kami dari Bawaslu Kabupaten Purworejo mengajak teman-teman semua untuk ikut melaksanakan Pilkada 2024 untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Mari gunakan hak pilihmu di TPS tanggal 27 November 2024. Mari kita wujudkan pilkada yang demokratis dan bebas dari kecurangan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Mungkin ini ya teman-teman yang dapat kami sampaikan untuk bisa dipahami ya, sehingga teman-teman tidak salah langkah dalam memilih jenis entok. Boleh entok yang mahal, boleh teman-teman, tetapi perlu diimbangi dengan keilmuan yang lebih luas. Semoga ini bisa menjadi perhatian dan manfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.